Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul rabbi zidni ilma ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita nikmat Islam, nikmat iman yang bersemangat. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian menjadi beliau sampai akhir hayat kita, syafaat beliau dan dimasukkan dalam surga bersama ini bebas. Kita berada di bab tentang sholatul jamaah. Jamaah yang paling afdal setelah sholat Jumat yaitu jamaah sholatul subuh. Waqtaluha jama'atus subhil jum'ah khabar ma min sholatin afdal min sholatil fajr yawmul jum'ah wa ma husibat min syahadiha minkum illa maghfuran. Bahkan yang paling afdal daripada subuh yaitu subuh Jumat. Jadi subuh di hari Jumat itu adalah subuh yang betul-betul sangat istimewa. Dengan membaca surah Sajadah, membaca surah Ad-Dahr, Al-Insan. Itu subuh di hari Jumat itu ada keistimewaan. Di mana Nabi SAW mengatakan, "Ma min sholatin afdalu min sholatil fajr yaumul jum'ah, wa ma husibat man syahidaha minkum illa maghfuran." Artinya orang yang sholat subuh di hari Jumat, khusus di hari Jumat, Nabi SAW mengatakan bahwasanya orang tersebut telah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya. Jadi satu keistimewaan salat subuh di hari Jumat. Dan paling afdal salat berjamaah adalah salat subuh, kemudian salatul isya. Karena salat isya itu adalah salat yang paling berat. Walaupun waktunya panjang, akan tetapi berat untuk dilakukan. Karena panjangnya itulah sehingga banyak dari antara kita itu menunda. Nanti pada akhirnya lewat. Nah, maka sulit untuk orang itu melakukannya. Kemudian sholatul asar. Sholatul asar ya karena mepetnya waktu tersebut dan sibuknya orang pada sholat asar. Kemudian zuhur, kemudian maghrib. Hukum sholatul jamaah ini kita ulangi sedikit. Hukum sholatul jamaah al-mu'tamad annaha fardu kifayatin. Hukum sholat jamaah secara mu'tamad bahwasanya itu fardu kifayah. Apabila sudah ada yang mengerjakannya, maka yang lain gugur. Bihaitsu yadhharu syi'ar, sehingga syiar itu telah nampak. Misalkan dalam suatu tempat, dalam suatu kampung lah kita katakan kampung yang kecil, di situ sudah menegakkan sholatul jamaah, maka yang lain sudah gugur. Kan di kampung itu ada surau, ya surau kecil, tapi ada beberapa orang yang sudah sholat berjamaah, maka lepaslah bagi yang lain untuk sholat berjamaah. Tidak jadi masalah yang lain untuk tidak berjamaah karena hukumnya tadi fardu kifayah. Seperti sholat mayit, seperti sholatul janazah. Wa huwa qaulun Nawawi. Imam Nawawi mengatakan seperti itu. Adapun menurut Imam Rafi'i annaha sunnatun muakkadatun. Akan tetapi menurut Imam
Nawawi, Imam Rafi'i mengatakan bahwasanya sholat jamaah itu sunnah perorangan. Artinya dia sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan sekali pada personal orangnya itu sendiri. Jadi setiap kita mempunyai hukum untuk sholat berjamaah itu hukumnya sunnah muakkadah. Nah maka tidak ada yang mengatakan bahwasanya wajib secara perorangan, ya, kecuali yang beberapa minggu yang lalu kita mengatakan bahwasanya orang yang bertetangga dengan masjid kan begitu, la sholata fi jaril masjid illa fil masjid. Ada beberapa pandangan daripada a'immah bahwasanya hadis ini dimaknai secara tekstual saja, tidak sempurna sholat seseorang apabila dia bertetangga dengan masjid tapi dia tidak di masjid, artinya tidak sah, maka dia harus sholat di masjid. Tapi menurut mazhab kita Imam Syafi'i, maksud daripada la sholata fi jaril masjid illa fil masjid tidak sempurna saja. Orang yang bertetangga dengan masjid tapi dia tidak sholat di masjid, dia tetap sholat di rumah misalkan, maka sholatnya tersebut sekhusyuk apapun sholatnya, sehebat apapun sholatnya, dia dikatakan sholat itu belum sempurna. Kenapa? Karena dia bertetangga dengan masjid. Nah maka Imam Syafi'i bilang tetangga itu 40 ke depan, 40 ke samping belakang, kanan kiri dan belakang. Apabila kita masih di posisi 40 rumah, maka kita termasuk tetangga daripada masjid. Nah, ada tugas di situ untuk mensyiarkan. Imam Syafi'i itu mengambil satu pendapat, di situ ada syiar. Ya, syiarnya kita untuk mensyiarkan sholat berjamaah atau sholat di masjid. Karena syiar itu sangatlah hebat. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Ada masjid besar tapi isinya tak ada. Enggak ada syiarnya. Tapi ada masjid biasa-biasa saja, cuman kegiatannya, orangnya ramai, itu syiar. Syiarnya itu kuat. Jadi orang pun melihatnya, non muslim melihatnya, di situ ada syiar. Maka jangan pernah meremehkan syiar. Ya, syiar itu hebat, pandangan orang itu yang hebat. Orang kan kagum, orang itu nanti melihat Islam itu hebat, itu karena syiar. Ya, syiarnya itu nampak, ya, ditunjukkan oleh umat Islam. Subuh itu bangun keluar rumah, itu kan syiar. Orang-orang mandang, oh hebat ya orang Islamnya. Dia melihat subuh saja udah keluar hanya untuk ibadah. Nah itu kan terkagum mereka itu melihat, ya, dengan waktu yang ditetapkan, dan mereka berani dan mau, bahkan sesuatu itu bukanlah suatu dosa apabila dia tidur di rumahnya, sebenarnya tidak apa-apa, tapi mereka mampu untuk memakmurkan masjid di waktu subuh. Bisa bayangkan kalau subuh seandainya masjid itu tak ada orang, Allah, tidak kemalu kita. Nah, itu masjid besar-besar isi tidak ada. Masjid besar isi imam sama makmum ya berdua. Itu tidak ada syiarnya. Ya, itu yang Imam Syafi'i lebih menekankan, karena di situ adalah syiar. Sehingga Imam Nawawi punya pendapat bihaitsu yazharu syiar, sekiranya syiar itu telah nampak, ya sudah. Ya, berarti yang lain gugur. Tapi kalau seandainya tidak ada syiar, di kampung itu tidak ada yang sholat berjamaah, maka semua kampung itu berdosa. Ya, semua kampung itu berdosa. Misalkan kita ini satu kampung kecil, ya, kemudian tidak ada sama sekali yang sembahyang berjamaah, ya sudah berdosa semua. Nah, itu pandangan daripada Imam Nawawi. Betapa pentingnya sholat berjamaah. Kemudian ahkamus sholatul jamaah sab'atun. Ya. Hukum sholat berjamaah itu ada 7. Pertama,
Ya, ada catatan kaki sedikit di sini bagi Imam Nawawi mengatakan alladzi yatarattabu 'alal khilaf anna man qala innahu fardhu kifayah ya'sam wa yuqatil ahlal balad idza tarakuha. Imam Nawawi pengarang mengatakan bahwasanya adapun pandangan yang berbeda di situ, man qala innaha fardhu kifayah, yang mengatakan bahwasanya salat jamaah itu fardu kifayah, ya'sam, apabila ada yang meninggalkan salat berjamaah tadi, tidak ada yang salat berjamaah dalam satu kampung tadi, maka dia berdosa, wa yuqatil ahlul balad idza tarakuha, bahkan boleh diajak perang gitu. Artinya apa namanya? Betul-betul diperangi orang yang tidak salat berjamaah. Misalkan ada satu kampung terdengar dari kita, kampung itu tidak ada satupun yang sholat berjamaah. Islam, Muslim semuanya, adanya surau, ada masjid, tapi satupun tidak ada yang menegakkan sholat berjamaah. Dah kita boleh untuk datang dan bahasanya itu memerangi mereka. Bagaimana Nabi SAW, bahasanya Nabi SAW yaitu siapa yang tidak sholat berjamaah, ayo rame-rame kita datang ke rumahnya. Kalau dia tidak mau turun, ayo kita bakar saja rumahnya. Nah, bahasanya begitu. Ketegasan Nabi SAW dalam apa? Dalam sholat berjamaah. Wa 'ala man qala innaha sunnah muakkadah la ya'sam wa la yuqatiluna 'ala man tarkiha. Jadi bedanya tadi, tapi kalau kita mengambil pandangan Imam Rafi'i, sama sekali. Artinya kalau perorangan tadi sunnah muakkadah, kan sunnah tadi kan, sunnah muakkadah. Jadi kalau dia tidak sholat berjamaah, dia tidak berdosa dan juga tidak boleh diperangi. Nah itu, jadi ya sudah, ya, namanya juga sunnah kan. Kalau tadi kan fardu kifayah menurut Imam Nawawi, tapi menurut Imam Rafi'i sunnah muakkadah, perorangan sudah dikatakan sunnah. Jadi apabila dia tidak sholat berjamaah pun, satu kampung tadi tidak sholat berjamaah, ya sudah, tidak berdosa dan tidak juga harus diperangi. Itu orang-orang yang meninggalkan berjamaah. Tapi kita lebih kuat di sini dalam ilmu fikih. Dalam ilmu fikih, idza ta'arada an-Nawawi war Rafi'i quddiman Nawawi. Itu kaidah dalam ilmu fikih. Apabila nanti kita mendapatkan suatu pandangan, bentroknya pendapat antara Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Jadi Imam Nawawi dan Imam Rafi'i ini sezaman, Bu. Sezaman, hidupnya satu masa dan satu zaman. Nah, dan pendapat ini terkadang banyak dalam ilmu fikih itu akan berbeda. Imam Nawawi dan Imam Rafi'i itu akan banyak perbedaannya, bukan hanya di sini saja, banyak nanti di masalah-masalah yang lain itu berbeda. Nah, kata ulama fikih mengatakan apabila Imam Nawawi dan Imam Rafi'i itu pendapatnya berbeda, maka quddiman Nawawi, maka dikedepankan pendapat Imam Nawawi. Imam Nawawi pendapatnya lebih kuat daripada Imam Rafi'i. Apa alasannya? Alasannya karena Imam Nawawi dari ilmu hadisnya lebih hebat, lebih kuat. Karena Imam Nawawi memang ilmu hadisnya lebih kuat. Ya, di antaranya ya kitab-kitab Imam Nawawi, Riyadhus Shalihinnya, kemudian Syarah Muslimnya. Nah, itu jadi Imam Nawawi lebih kuat daripada Imam Rafi'i. Maka para ulama fikih apabila dua pendapat ini bertabrakan, ta'arudh, ya, maka kedepankanlah pendapat Imam Nawawi. Tapi jika seandainya ada orang yang ingin berpegang teguh dengan Imam Rafi'i pun tak jadi masalah. Jadi dalam fikih itu seperti itu. Ada beberapa imam yang satu zaman, tapi sering tidak sepaham pendapatnya. Nah, dua-duanya boleh dipakai. Sama seperti Ibn Hajar dan Imam Romli nanti. Dalam fikih begitu juga nanti.
Apabila berbedanya pendapat Ibn Hajar dan Imam Romli, maka orang-orang seperti orang Hadramut Yaman itu memilih pendapat Imam Ibn Hajar. Kalau orang-orang yang di seperti Mekah, Hijaz itu Imam Romli. Maka dulu kita itu lebih kuat pendapat Imam Romli daripada Ibn Hajar. Banyak ibadah-ibadah kita itu lebih condong ke Imam Romli. Kenapa? Karena dulu kita, ulama-ulama kita itu rata-rata belajarnya di Mekah. Kan belum ada ke Yaman. Karena kan Yaman di waktu itu kan sulitnya dan adanya komunis. Jadi untuk orang itu belajar ke Yaman itu aksesnya tidak ada. Maka rata-rata mereka belajar ke Mekah. Haji Hasyim Asy'ari, Imam Zaini Dahlan, kemudian Buya Hamka, semuanya kan rata-rata mereka mengambil ilmu dari ulama Hijaz, ulama kota Mekah. Nah, kota Mekah rata-rata kalau dari Syafi'inya mereka lebih condong ke pendapat Imam Romli. Nah, sedangkan Hadramut itu Ibn Hajar. Nah, seperti itulah kira-kira gambarannya nanti gambarannya. Nah, sekarang banyak setelah akses itu sudah bisa, banyak daripada Indonesia belajar ke Yaman. Nah, sehingga pendapat Ibn Hajar pun masuk ke negeri kita. Nah, banyak masuk pendapat tersebut. Kemudian Ibn Hajar dan Romli sama-sama saja, terserah mau menggunakan Ibn Hajar boleh, mau menggunakan Imam Romli juga boleh. Nah, seperti itu. Nah, di sini Imam Nawawi dan Imam Rafi'i mau pakai mana? Ya terserah. Mau pakai Imam Romli boleh, mau menggunakan Ibn Hajar juga Imam Rafi'i juga boleh. Kemudian ahkam sholatul jamaah, hukum daripada sholat jamaah itu ada 7. Fardu ain, wadzalika fi sholatul jum'ah ala man tajibu alaihim. Pertama, fardu ain. Ada kalanya sholat berjamaah itu fardu ain. Kapan? Di waktu sholat Jumat. Apabila dia adalah orang yang wajib untuk sholat Jumat, maka hukum dia fardu ain. Haram bagi dia untuk meninggalkan Jumat. Bahkan Nabi SAW mengatakan, man taraka sholata Jum'atin faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkan 3 kali Jumat berturut-turut, maka dia kafir setelah nyata. Bayangkan itu ketegasan dari Nabi. Bagi laki-laki yang tidak ada uzur sama sekali, sengaja meninggalkan Jumat 3 kali, maka faqad kafar. Dan sebagai hadis yang lain lagi, taballahu ala qalbihi. Ya, artinya Allah setempel pada hatinya itu. Inilah hati-hati orang-orang yang munafik. Ya, apabila dia meninggalkan Jumat, maka sholat Jumat itu bagi laki-laki adalah hukumnya fardu ain. Ya, dengan catatan apabila dia orang yang termasuk yang wajib sholat Jumat. Karena juga dia orang yang tidak wajib sholat Jumat. Seperti apa? Seperti musafir. Ada orang musafir. Artinya dia mau sholat Jumat boleh, dan dia untuk memilih sholat zuhur pun boleh, tidak jadi masalah. Itu haknya dia, itu haknya orang musafir. Contoh misalkan antum pergi ke Singkawang, pas di hari Jumat misalkan, tapi dengan catatan perginya itu sebelum fajar. Nah, tadi misalkan antum perginya malam tadi, sampailah antum besoknya hari Jumat. Di situ antum punya pilihan. Antum mau sembahyang boleh, tak sembahyang juga boleh. Jangan marahkan orang. Misalkan, apa kau tak sembahyang Jumat kau nih? Dosa kau nih gini. Loh, dosanya dari mana? Ini musafir. Jadi mau dia sembahyang boleh, karena antum posisi di situ, antum tidak terhitung. Tidak ada hitungan. Antum orang yang sah Jumatnya, tapi walayan akid, tidak kehitung. Misalkan dalam satu kampung itu, misalkan kurang dari 40 misalkan, 40-nya itu antum.
Ente 40-nya itu kan wajib 40 misalkan. Pas kita masuk dalam satu kampung tadi itu, ternyata pas dihitung itu 39. Sempurnanya dengan kita 40. Apakah sholat Jumat mereka itu di kampung tadi itu sah? Enggak juga. Karena kita bukan orang yang termasuk hitungan. Kita orang yang boleh saja sholat Jumat, tapi tidak terhitung. Maka dari situ kita itu ketika musafir itu haknya kita. Mau meninggalkan Jumat boleh, mengganti dengan zuhurnya boleh, atau memang pengennya sholat Jumat juga tidak jadi masalah. Nah itu hukum bagi orang yang musafir. Jadi tergantung, misalkan dia di tempatnya jauh, misalkan ada masjid tapi jauh betul. Sudah, anda tak mau bayang, anda zuhur ya lah. Kau dosa kau nih, Jumat nih, ya sudah, mau Jumat ke mau Sabtu ke. Nah, ini babnya musafir. Ini artinya takhfif. Di situ ada satu keringanan dan satu keistimewaan yang Allah berikan kepada orang-orang musafir. Nah, seperti itu. Kemudian alaman tajib alaihim. Maka di sini diberikan tanda kurung alaman tajibu alaihim. Dia fardu ain bagi orang yang wajib. Wajib. Kadangkala ada yang tidak wajib. Tadi seperti musafir. Dia gugur Jumatnya, tapi dia tidak terhitung dengan jumlah yang ada. Jadi dia ini pemain pemain cadangan ya lah dia. Ya, cadangan. Kemudian fardu kifayah. Nah, tadi fardu ain. Sekarang fardu kifayah. Fardu kifayah fil maktubat ala rijalil ahrar al-muqimina 'alal mu'tamad. Bagi mereka yaitu 'ala rijalil ahrar, yaitu orang-orang yang laki-laki, al-ahrar, laki-laki yang merdeka. Artinya dia bukan budak atau hamba sahaya. Ini di zaman Nabi SAW ada perbudakan. Artinya dia bebas, dia merdeka, dan dia mukimin 'alal mu'tamad. Dan Nawawi qala ma min salasatin fi qaryah aw badatin la tuqamu fihimul jamaah illa istahwaza alaihim syaitan fa alaika bil jamaah fa innaha ya'kulu dzanbu minal ghanamil qasiyah. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidaklah min salasatin fi qaryah, 3 orang dari kampung tersebut la tuqamu fihimul jamaah, tidak ada yang salat berjamaah ya, illa stahwaza alaihim syaitan, kali setan telah mendatangi mereka ya. Fa'alaika bil jamaah, maka Nabi mengatakan hendaklah kalian untuk salat berjamaah, fa inna ma ya'kulu dzambu, sesungguhnya salat berjamaah itu adalah memakan dosa-dosa kita, kama minal ghanamil qasiyah. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan salat jamaah itu adalah penghapus daripada dosa. Sulit untuk orang itu bisa bisa istiqamah dalam salat berjamaah, itu sangat sulit. Apabila Allah takdirkan kita untuk bisa salat berjamaah dalam keadaan istiqamah, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sulit sekali untuk, maka saya pernah cerita itu salah satu habaib di kota Solo, itu ada salah satu habaib, beliau itu tidak mau 2 hal yang dia tidak mau, makan sendiri sama meninggalkan sholat berjamaah. Dia tidak biasa makan itu bersendiri, tidak mau dia harus makan itu ditemani. Nah, satu hari beliau itu tidak ada teman untuk makan dan sebelum sholat juga tidak ada. Akhirnya dia lihat tukang becak, dia panggil tukang becak tersebut, bilang, ente mau kemana? Dia bilang kan, Habib, ana mau kerja. Dia bilang, kira-kira kalau 1 jam ini ente ini dapatnya berapa? Disebutkan, kalau saya kadang ngantar ke sana, balik lagi sekian dapatnya. Kalau salah waktu itu dia bilang 3.000 dulu, 3.000. Ya sudah, ente sini, ente ke rumah ana, ente temenin ana dulu makan, habis itu temenin ana sholat. Setelah itu
Nah, ini anak kasih ente duit. Saking tidak mau ninggalkan sholat berjamaah dan makan sendiri. Karena kalau makan sendiri itu tidak biasa. Seperti Nabi Allah Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim itu dikenal dengan abad duyuf, bapaknya yang hobi tamu. Kalau kan ada orang alergi dengan tamu, ada orang alergi dengan tamu. Jangankan untuk masuk rumah dia, paling dia ngadep tamu itu depan pagar ya. Apa kata dia? Gitu. Janganlah masuk rumah, rumahnya besar, masya Allah. Tapi ketika ada tamu datang, cuma ngintip ya. Ada apa? Tak tahu. Dah tutup. Subhanallah. Kalau Nabi Allah Ibrahim tidak mau, tidak ada ceritanya. Kalau saya punya guru tempat saya belajar itu, abuya saya Habib Nagib itu, tamunya itu macam-macam. Ada tamu abadi, ada tamu harian, ada tamu mingguan. Ya, ada tamu abadi, dia ya terus. Iya. Subhanallah. Jadi tiap pagi itu saya punya guru tuh ngasih makan orang tamu tuh, itu dia itu. Ya, ada berapa kelompok tamu tuh dia datang. Pagi itu udah duduk, udah datang. Di kamar tamu. Beliau itu buat rumah beliau itu biasa-biasa. Tapi kalau rumah tamunya betul-betul mewah. Ada kamar tamunya, ada ininya. Betul-betul diistimewakan tamu itu. Tamu itu membawa rezeki. Tapi kalau kita itu enggak. Sama tamu itu Masya Allah. Dan air putih ya payah. Ya, jangan kan mau air kopi, air putih aja payah. Makanya rezekinya tidak lancar-lancar ya begitu. Alergi dengan tamu. Tapi kadang-kadang kita ini di Indonesia pun kadang tamu yang tidak kenal itu yang berbahaya juga. Kadang-kadang kita masuk barang kita habis. Gitu. Ya. Seperti saya punya kawan itu, ya, tamu datang minta sumbangan, dia masuk ke rumahnya, HP-nya lupa di atas meja, dia mau ngambil duit, mau ngasih ini ngasih sumbangan ini, sekali balik lagi hilang lah orang tadi. Bukan hilang orangnya, HP pun hilang. Ya Allah maaf. Nah ini pun kita mau hati-hati. Tapi kalau tamu itu kita kenal atau apa semuanya, ya, jamu dia. Kemudian ada sholat jamaah itu sunnah, ya, fin nawafil. Allati tushra'u fihal jamaah. Memang sunnah itu disunnahkan sholat berjamaah. Sholat sunnah itu memang berjamaah. Seperti sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian istisqa, sholat minta hujan. Wa jama'atin nisa, dan jamaahnya perempuan. Nah, jamaahnya perempuan itu dikategorikan sunnah. Jadi ibu yang sholat berjamaah di masjid ya sunnah. Bagi mereka yang tidak sholat subuh, yang tidak sholat berjamaah, ya, akhirnya dia sholatnya di rumah saja, misalkan ibu-ibu, ya tidak jadi masalah, boleh saja. Toh hukumnya bagi perempuan itu sunnah. Kemudian mubah. Ya, ada kalanya sholat berjamaah itu mubah. Fin nawafil allati la tusyra'u fihal jamaah. Ada sholat yang tidak dianjurkan untuk sholat berjamaah, seperti sholat duha. Ya sudah, sholat duha sendiri-sendiri saja. Terus sholat berjamaah, sholat rawatib, sholat qobliyah, ba'diyah, nggak usah sholat berjamaah sendiri-sendiri ya. Sholatnya tidak perlu untuk berjamaah. Kemudian khilaful aula, idza kanat sholatul imam adaan wal ma'mum qadaan. Maka dalikal akas, dia sholat berjamaah, ya, dia dapat jamaahnya tapi khilaful aula, artinya makruh. Dia itu misalkan antum sholat qadha, imamnya sholat ada, artinya antum ingin mengqadha sholat nih, tapi bergabung dengan orang yang sholatnya adaan, yang bukan sholat qadha. Antum masuk, ya, boleh, tidak jadi masalah, tidak apa-apa. Nah, tapi khilaful aula tidak mendapatkan pahala, tapi boleh, tidak jadi masalah. Kemudian makruhah, idza kana imam fasikan aw mubtadi'an. Nah, ini pernah kita bahas juga. Makruh
salat berjamaah apabila imam itu fasik atau mubtadi. Nah, ini pernah kita bahas. Apa itu? Imam fasik. Jadi imam, tapi kita tahu profil imam ini judi, minum-minuman, apalagi kenal betul lah ini imam ini semuanya. Makruh kita sholat dengan dia. Lebih baik apa? Lebih baik cari tempat lain. Lebih baik cari tempat lain untuk berjamaah. Ngapa tak sembahyang sama dia? Enggak, saya tidak mau sembahyang sama dia. Kenapa? Fasik. Ya, fasik. Mubtadi, ahli bid'ah. Orang yang suka-suka mengkafirkan orang. Sikit-sikit kafir. Sikit-sikit kafir. Enggak usah sembahyang sama dia. Makruh. Ya. Orang yang baca yasinan, kafir. Musyrik. Orang yang ziarah kubur. Apa kok ziarah kubur? Musyrik. Orang yang baca-baca maulid, musyrik, kata dia. Apalagi orang yang Isra Mi'raj, mengadakan acara Isra Mi'raj, musyrik, kata dia. Semua kafir semua. Ini orang yang macam gini tahu-tahu jadi imam. Lebih baik jangan berimaman dengan dia. Jangan jadi makmum. Mengapa? Karena makruh. Ya, dimakruhkan. Bahkan ada satu fatwa haram. Mengapa? Karena kita mensyiarkan dia. Ya, lebih baik jangan. Udah. Ini orang-orang yang ahli bid'ah. Mengapa? Karena mengambil daripada hadis Nabi, man kaffara musliman faqad kafar. Siapa orang yang berani mengkafirkan orang muslim, maka dia telah kafir. Hati-hati. Kadang-kadang kita bercanda. Fir'aun kau nih. Hati-hati. Kafir kita bisa. Kenapa? Fir'aun kan kafir. Ya. Dan kita menisbahkan, mentasbihkan muslim itu seperti Fir'aun, kecuali sifatnya. Sifat kau ini macam Fir'aun, kata dia. Nah itu iya. Tapi kalau kau ini memang Fir'aun kau nih. Nah, hati-hati. Atau Dajjal. Sering kita bilang kan, memang Dajjal kau nih. Hati-hati. Ya, itu hati-hati. Berarti kita mentasbihkan Dajjal itu kan kafir. Dan kita menyerupakan orang muslim seperti orang kafir. Maka kita pun bisa jadi kafir. Saat itu kafir juga kita. Walaupun kita tidak murtad. Makanya murtad itu ada i'tiqadi, ada fi'li. Ada secara i'tikad, ada secara ucapan. Ada secara perbuatan. Itu bisa kafir juga. Bukan hanya sekedar orang tuh kafir. Misalkan dia bilang, aku keluar dari Islam. Oh kafir. Itu jelas. Karena ucapan. Ada juga i'tikad. Secara etikot dia keluar dari Islam. Aku tak percaya sama Islam. Islam ini begini. Ada yang tidak secara kita tidak sengaja. Fi'li, perbuatan kita. Kita nyangka perbuatan itu tidak menjerumuskan kita ke kekafiran. Justru malah itu membuat kita menjadi kafir tadi. Seperti tadi itu. Ya, mengkafirkan orang muslim. Makanya ketika orang-orang Khawarij itu Imam Ali itu dipinta untuk berfatwa karena dia telah mengkhianati Imam Ali, buroh namanya, dia mengkhianati Imam Ali. Lalu sahabat bertanya, ya Ali, ini mereka ini kafir sudah. Karena mengapa? Karena telah tidak sama jalurnya dengan engkau. Ini membangkang, ini begini. Imam Ali tidak mau mengkafirkan. Apa kata Imam Ali? Beliau mengatakan, hum ikhwanuha wa hum baghaw anna. Mereka itu saudara kita, hanya saja mereka saat ini tidak sejalan dengan kita. Sudah. Jadi bahasa kafir itu tidak mau digunakan oleh Imam Ali. Itu dalam kitab Mafahim Yajib Antusahah, karangan Imam Dr. Profesor Abu Yasin Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Itu seperti itulah, mereka tidak mau mengkafirkan. Saya punya guru Sayyidil Habib Umar. Saya punya guru Habib Umar, ketika ditanya tentang Syiah, Habib, apa pendapat antum tentang Syiah? Apakah mereka ini kafir? Apakah mereka ini kafir? Kata guru saya mengatakan mereka tidak kafir. Mereka saat ini mereka dalam posisi mazhabu iblis. Selesai. Jadi tidak sampai ingin mengeluarkan kata-kata kafir. Bagaimana kita bisa mengkafirkan seseorang
yang Tuhannya sama, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi kalau orang yang masih bertuhankan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka jangan sampai lidah kita untuk mengatakan kafir. Hati-hati. Nah, itu yang sering dijadikan candaan, sering dijadikan guyonan. Maka kata Habib Umar, dipaksa waktu itu ditanya, dipaksa. Ini mereka ini seharusnya sudah kafir Habib, begini. Kata Habib Umar, enggak. Mazhabuhum mazhabu iblis. Mazhabnya itu mazhab iblis. Ya udah, mereka yang mengikuti Syiah, artinya mengikuti kaum-kaum seperti itu adalah kaum iblis. Ya. Syukur. Oh, ini. Syukur. Ibu-ibu, bapak-bapak tak ada. Dengan saya aja. Tapi pertanyaannya, kapan saya bisa makan ini? Nah, kalau saya bisa ambil ngajar. Gitu. Terima kasih. Syukur. Saya kembali lagi. Jadi mubtadi. Ya, mubtadi itu adalah orang-orang yang mengkafirkan orang tadi. Tidak bisa kita sholat di belakang dia, nggak bisa. Kan tidak ada kenyamanan. Intinya itu kenapa? Tidak ada kenyamanan. Ketika kita bermakmuman dengan orang dan yang menjadi imam kita itulah orang yang suka mengkafir-kafir, tidak ada keenaan, tidak ada kenyamanan. Makanya imam itu dalam mazhab Imam Syafi'i agak sedikit berat. Bukan hanya sekedar imam sholat, imam apa saja, pemimpin apa saja. Jadi ada beberapa kriteria pemimpin. Dia ada surah, ada siroh, ada sariroh. 3 kita itu ingin mencari pemimpin, Pak. 3. Pertama surah. Ini dalam imam sholat. Pun tidak hanya imam sholat. Imam komplek pun atau imam negara pun ada 3 hal. Surah, muka, tampang. Ya, mana yang paling lawa? Nah itu. Iya memang. Jadi imam itu harus lawar. Ya. Tampang itu penting. Kenapa? Kalau imamnya itu lawar, bahasa Melayu tampang, Bu ya. Ya. Tampan lah ya gitu ya. Tampang itu lawar gini. Ibu kalau di Mekah, misalkan di Mekah, imamnya lawar, kayak sedap gitu mandangnya kan. Jadi kita makmuman dengan dia pun memang gitu. Lawar gitu. Sedap gitu. Sedapnya dapat dulu. Pemimpin memang begitu juga. Pemimpin rumah tangga, pemimpin kampung, Pak RT, Pak RW, ke presiden apa semua. Dipandangnya itu apa? Wah, presiden aku nih. Kan nyaman. Nah, itu pertama, surah. Kemudian siroh itu track record, profil hidup. Ya, profil hidup. Jadi enggak sembarangan. Jadi ketika dia ingin menjadi imam, lihat dulu, ini siapa nih? Siapa dia ini? Kehidupan dia itu seperti apa? Track recordnya. Nah, sariroh, yang ketiga sariroh, ketakwaannya kepada Allah. Kita tidak bisa bilang orang itu takwa, enggak. Tapi kan paling enggak di antara itu kan ada yang kita tahu, mana yang lebih kuat lah, yang lebih nampak lah, Islamiknya lebih nampak, kan begitu, lebih nampak. Walaupun semuanya itu tak ada yang bagus, memang betul. Mana ada manusia yang sempurna? Ya, nggak bisa. Atau ibu punya suami pun sama juga. Suami aku paling lawa, suami aku paling paling ketakwa. Kata siapa? Kan begitu. Belum, tapi kan paling tidak ada di antara itu yang lebih sama. Ketika milih pemimpin pun seperti itu. Antum diberikan saat ini, kita diberikan 3 nih. Ya 3. Saya tidak mau kampanye, tidak ada. Saya tidak ada kampanye. Diberikan 3 nih. Ya. Misalkan diberikan 3 nih kan. Lihat nih, ini kriterianya memang dalam ilmu fikihnya begitu. Surah. Mana kira-kira yang 3 ini lebih lawa? Kan gitu.
Mana yang kedua, track record, profil hidupnya mana? Yang ketiga, mana di antara tiga ini yang soleh, yang baik, kan begitu? Iya, enggak tahu gitu kan? Ya mudah-mudahan lah yang Allah berikan pemimpin yang ada tiga-tiga ini. Kita hanya bisa mengucapkan amin. Nah, sudah selesai. Kan begitu aja. Iya, jadi enggak perlu. Saya kan tidak kampanye. Kan begitu. Kira-kira saja. Begitu. Kenapa ini bahaya sebabnya? Tuh, kembali lagi. Imam mubtadi. Oh iya, kalau misalkan kita punya pemimpin, sholatnya rajin, jadi imam oke, bacaannya santai, sholatnya nampak, kan sedap, ya, sedap, ya. Nyata, jadi imam, bacaannya santai, semuanya bahasa Inggrisnya oke, keren, cerdas, pintar, apa semuanya, kan sedap, ya. Dibawa kemana-mana pun tak agak malu-malu benar. Begitu. Oke nih, ini oke betul nih. Ya, tampang ada. Ya, nah dicari kesalahannya pasti ada. Cuman payah nyarinya kan. Tak nampak-nampak benar kan sedap. Ya, begitu. Pokoknya begitulah kira-kira. Tiga hal itu untuk dijadikan bukan hanya untuk presiden. Ini imam. Saya berbicara tentang imam dalam sholat. Nah, tapi bisa juga dipraktekkan dalam apa? Dalam kepresidenan, kepemimpinan apapun bentuknya. Ya. Kemudian ada tanggung jawab, memang iya. Ketika antum nyoblos itu kesaksian loh Bu, saksi. Antum sebagai saksi jangan menjadi saksi pembohong, syahadatuz zur. Apa syahadatuz zur? Saksi palsu. Hanya karena duit, antum cucuk. Antum nggak tahu siapa dia. Ini siapa orang nih? Ya. Orangnya soleh atau enggak? Kemudian yang kedua, ini orangnya apa ini? Ya. Track recordnya seperti apa? Ya. Ini gimana? Udahlah, karena dia ngasih aku duit 300.000, lucu ya dia. Nah, hati-hati, selama dia menjabat, apa yang dia lakukan tanggung jawab, dosa. Karena antum yang mendukung dia naik, selesai. Kan begitu. Nah, karena kesaksian kita memberikan satu suara kita adalah saksi kita di hadapan Allah. Dan kita bersaksi bahwa dia ini orang baik, mampu. Nah, tapi kita tidak tahu dia, berarti saksi kita saksi bohong dan saksi palsu. Alhamdulillah min dzalik. Walaupun tak ada yang sempurna. Kemudian terakhir, haramun ma'as-sihah. Idza kanat fi ardin maghsuba aw khafa khurujul waqt law shalla jama'atan. Haram tapi sah, haram tapi sah salatnya. Apa? Salat di tempat yang khosob. Artinya tempat itu adalah tempat tak pakai izin. Punya orang tak pakai izin. Mungkin salat di mana gitu, entah di rumah orang bayang lah. Tapi tak pakai izin dulu sama orang rumah itu. Ya, sah salatnya. Tapi haram hukum perbuatannya haram, sholatnya tetap sah. Sama ibu misalkan pakai mukena orang pakai ya kok tak pakai izin. Lain kalau mukena masjid kan memang untuk dipakai, ada izinnya. Ini enggak, pakai punya orang. Ini bisa dipraktekkan itu di pondok biasa. Nah, di pondok. Dulu saya sering gitu. Kalau kena kunci kan kamar, kunci kan. Baju tak ada. Pergi saya ke jemuran. Tengok baju siapa. Tapi cari baju yang kenal. Cari baju yang pakai. Daripada nanti kena sembat. Gitu. Kamar udah kena kunci gerbang. Ambil baju, pakai. Bayang masjid. Selesai. Besok saya sholat baru ngomong. Tak tahulah kalau dia ikhlas, selamatlah saya. Kalau saya tak ikhlas, berdosalah saya. Gitu. Tapi sholat saya tetap sah. Tetapnya sah sholatnya. Tapi perbuatan yang haram. Itu haram tapi sah sholatnya. Ada juga haram tapi tidak
tidak sah salatnya. Iza talafa nazmus shalah, apabila salatnya berbeda. Ya, artinya imam salat apa? Salatnya zuhur atau dia salat tapi dia salat istisqa. Salat istisqa kan salatnya rukuknya kan dua kali. Ini enggak jadi makmum, tapi kok salatnya rukuknya 2 kali, kata dia lah, kata. Enggak boleh. Haram hukumnya. Ya, kalau mau salat ya harus mengikuti salat imam, enggak boleh berbeda dengan imam. Nah, seperti itu. Tapi kalau kunut enggak jadi masalah. Imam kunut, makmum tada, enggak apa-apa. Atau sebaliknya. Imam kunut, imam tak kunut, makmum kunut misalkan. Pengen kunut sendiri misalkan dia. Boleh juga, enggak apa-apa. Kalau dia mau, enggak apa-apa. Ya. Tapi jangan panjang-panjang. Nanti takutnya melewati daripada tiga gerakan imam. Kalau dia cepat enggak apa-apa, Bu, boleh. Kan ibu mau kunut misalnya. Imam tak kunut. Ibu kunut saja boleh. Allah macam-macam. Imam ruku. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Selesai. Nah, cepat. Ruku. Tapi saya tak anjurkan. Saya tidak anjurkan. Tapi kalau dalam ilmu fikihnya boleh-boleh saja, enggak apa-apa. Tapi mau cepat. Ya, jangan sampai berbeda tiga rukun. Nah, dia kan ada 3 rukun itu. Jangan sampai melewati daripada tiga rukun. Jadi mau cepat. Kunut kan enggak lama sebenarnya. Atau enggak usah ambil kunut yang Allahumma hdini fiman hadait, wa'afini fiman afait. Itu kan terlalu cepat. Kunut itu kan sebenarnya bisa saja. Rabbighfirli warhamni. Selesai. Kunut, Bu. Cukup. Ya. Rabbighfirli wali walidayya. Amin. Udah kunut itu semuanya. Kunut itu adalah doa. Enggak apa-apa. Yang belum pandai kunut misalkan, ada anak kita yang belum pandai kunut. Udah bilang Rabbighfirli wali walidayya. Udah cukup. Ya. Atau ibu tadi mau kunut, imam enggak kunut, ibu mau kunut. Rabbighfirli wali walidayya. Allah Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Udah termasuk kunut. Ya. Bahkan aqallul kunut Rabbighfirli. Paling sikitnya kunut itu Rabbighfirli. Udah. Karena kunut itu artinya doa. Udah, Rabbighfirli adalah doa. Tapi sempurnanya kunut adalah kunut yang diajarkan oleh Nabi SAW lewat hadis daripada Sayyidina Hasan, cucunya Nabi SAW, yang meriwayatkan hadis kunut ini dari Sayyidina Hasan, dari Sayyidina Ali, kemudian dari Nabi. Allahumma hdini fiman hadait, wa'afini fiman afait, wa tawallani fiman. Nah, itu hadis yang populer yang selama ini kita baca. Tapi dalam konteks fikihnya kunut itu adalah doa. Jadi kalaupun hanya mengucapkan Rabbighfirli, itu sudah dikatakan kunut. Selesai. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam. Silakan. Agak panjang nih. Silakan. Ibu. Monggo. Sila ada yang tanya? Yang mana tuh? Surah dari pertama sampai habis. Oh. Iya, banyak sekali memang keistimewaan suratul Baqarah, banyak sekali keistimewaannya. Di antaranya kalau musir jin, saya belum dapat hadis tepatnya. Mungkin Ibu pernah baca hadisnya mungkin ya. Tapi kalau untuk pindah rumah itu memang Al-Baqarah yang dibaca. Suratul Baqarah. Soalnya yang pindah rumah baru itu memang dianjurkan untuk baca suratul Baqarah. Nah, kalaupun misalkan
pernah baca hadisnya untuk mengusir jin misalkan? Iya. Tapi tidak harus semuanya, tidak harus semuanya. Artinya baca saja yang sepenggal-sepenggal pun tidak jadi masalah. Ya, tapi biasanya jin itu kan susah untuk keluar, sulit dia untuk keluar. Kalau dibacanya banyak, mungkin dia cepat untuk keluar panjang. Wallah alam, saya tidak pernah, belum dapat tekstual teks hadis suratul Baqarah pengusir jin itu saya belum dapat. Mungkin ibu udah pernah baca, nanti saya jadikan PR. Ada ibu baca? Apa? Oh, dengar dari penceramah. Allah alam, saya tidak bisa jelaskan. Tapi kalau untuk pindah rumah atau ujung daripada suratul Baqarah, amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Itu ya, akhir daripada suratul Baqarah itu keistimewaannya ya banyak. Tapi teks langsung untuk pengusir jin suratul Baqarah mungkin iya, tapi saya tidak tahu, tidak bisa saya jelaskan kalau tak tahu tuh. Ya kalau gitu. Kalau surah Ar-Ra'd ya, surah Ar-Ra'd ya, surah Ar-Ra'd, kemudian beberapa surah dalam Al-Quran itu banyak. Yang populer yaitu Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Ayatul Kursi di dalam suratul Baqarah. Itu iya. Kan di suratul Baqarah juga Ayatul Kursi. Itu iya. Tapi kalau teks langsung suratul Baqarahnya, itu wallahu alam. Boleh nanti saya cari lagi nanti. Mungkin ada teks langsung daripada suratul Baqarah. Wallahu alam seperti itu. Al-Baqarah. Iya, semuanya. Itu ya. Semuanya dari awal sampai akhir untuk rumah-rumah baru. Itu ya. Penjagaan daripada jin dan syaitan. Itu ya. Mungkin itu kali. Ya, mungkin kan karena memang dia bisa menjaga daripada makhluk-makhluk halus, makhluk-makhluk gaib, jin. Maka dibacalah suratul Baqarah. Mungkin sama kali konteksnya dengan itu ustadznya tadi bicara. Wallahu a'lam seperti itu. Sudah. Jadi dalam penentuan strategi, dalam hitungan dan data di dalam kamus dari dalam penentuan yang baik itu bagaimana kita sebagai penentu, apakah kita mengikut kemauan kita sendiri tapi batas kita tahu atau kita berpengen biasanya saya pengen mau membayar agak jauh sedikit pengen dan kami menjadi dengan sudah belum kurang satu untuk saya lah maka itu termasuk merugikan saya atau yang baik supaya jelas dalam penentuan perhitungan untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 40 tadi saya berbicara tentang sholat Jumat. Ya, itu sholat Jumat. Jadi kalau sholat jamaah ya tidak perlu 40, jadinya 3 orang pun jadi 2 orang pun ya. Jadi 40 itu adalah hitungan daripada sholat Jumat. Di dalam mazhab kita Imam Syafi'i ya, itu wajib 40 orang. Apabila kurang dari 40 orang maka tidak bisa dilakukan sholat Jumat. Kalaupun melakukan sholat Jumat, maka dia tetap diwajibkan untuk sholat zuhur. Jadi 2 kali dia. Nah, jadi dia boleh sholat Jumat, tapi dia tetap melakukan sholat zuhur. Nah gitu. Kalau untuk sholat berjamaah, enggak. Ya, mau 2, 3 pun enggak apa-apa. Nah, adapun Pak Haji tadi mau sembahyang di tempat lain,
lihat dulu kampungnya sudah terbangun syiar atau belum. Jika seandainya syiarnya belum dapat, lalu kita pergi ke kampung orang, dosa kita, nggak boleh. Lain seandainya begini, misalkan ini di masjid FK nih, FK ini kan sudah syiarnya sudah ada nih berjamaah. Mungkin ada di antara jamaah komplek ini yang kepengen sholatnya di sana. Mungkin di sana itu dia lihat jamaahnya kurang misalkan. Ya dia pergi ke sana. Ya enggak apa-apa. Karena di sini sudah menegakkan sholat syiarnya sudah dapat. Atau biasanya begini, biasanya pertanyaannya itu begini. Nah, sering saya dapatkan itu begini. Ustadz, tempat saya ada berjamaah. Cuman setelah sholat berjamaah tidak ada kajian. Jadi kami ini kadang untuk menunggu sholat syuruk, terkadang ya kami ketiduran, kami ini harus mau pulang ke rumah lagi. Nah, nggak ada kajian Ustaz. Tapi ada jamaahnya. Bolehkah kami itu melompat untuk pergi ke masjid tetangga sana? Nah, seperti ini konteksnya boleh. Kenapa? Karena di sana sudah ada syiarnya berjamaah. Tapi kalau seandainya di kampung ibu tidak ada yang berjamaah, kemudian bapak tinggalkan, wah dosa. Syiarnya tak dapat, kasihan. Nah, jadi urus dulu kampungnya. Artinya di kampung itu sudah ada, tapi mungkin tidak adanya kajian atau apa, ya boleh untuk melangkah ke tempat yang lain dengan alasan tadi untuk mencari ilmu boleh. Itu biasanya tuh Ramadan biasanya itu. Di Ramadan itu banyak yang tempat saya ngajar itu bukan orang situ. Jadi alasannya dia tanya ya tadi itu. Pak Ustadz, kami ini dari jauh, kata dia. Dari jauh, dia dari sana. Waktu itu di daerah TPI sana. Ya, Jeruju. Jadi melompatnya jauh. Dia bilang kami ini melompati beberapa masjid Pak Ustadz, katanya. Yang itu datang ke sini. Alasannya tadi itu karena setelah subuhnya tidak ada kajian. Nah, kebetulan memang masjid itu tuh full 30 hari itu memang full, ustadznya dicari ustadz 30 hari itu full. Ada ustadznya terus gitu. Mereka berbondong-bondong, Masya Allah, tapi satu kampung loh. Satu kampung dia datang, terutama jamaah perempuan ya. Satu kampung dia tuh datang ke masjid itu semuanya, 1 bulan full itu di masjid itu. Memang penuh memang masjid itu. Bulan puasa dengan alasan tadi itu. Saya tanya, di sana ada enggak sholat berjamaahnya? Ada Pak Ustaz. Ramai enggak? Ramai. Cuman itu setelah itu selesai, habis pulang. Nah, seperti ini konteksnya boleh. Artinya sudah menegakkan syiarnya sudah ada tadi. Wallahu a'lam. Nah, seperti itu. Adapun yang 40 tadi, ketika itu konteks saya berbicara tentang sholat Jumat. Wallahu a'lam. Lebih jauh, lebih afdol, lebih banyak pahalanya. Silakan. Sudah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan diskusi kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.